Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Khadijah MAG dan saya sayangi teman-teman saya sekalian. Di sini saya dan rekan saya ingin menjelaskan apa itu tahap-tahap perkembangan anak usia dini. Sebelum saya memasuki penjelasannya, izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suci Nadila Selian sebagai pemateri pertama, dan rekan saya bernama Pebrina Hesti Sagala sebagai pemateri kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian tahapan perkembangan anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia rentan 0 sampai 6 tahun. Menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dan 0 sampai 8 tahun menurut para pakar pendidikan anak. Menurut Mansur, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangannya yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 14, upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak usia 0-6 tahun tersebut dilakukan melalui pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kartini Kartono menjelaskan bahwa usia dini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, bersifat egosentris. 2, memiliki relasi sosial dengan benda-benda dan manusia yang sifatnya sederhana dan primitif. 3, ada kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan sebagai satu totalitas. 4, sikap hidup yang fisionomis, yaitu anak secara langsung memberikan atribut atau sifat lahiriah atau material terhadap setiap penghayatannya. Secara rinci, Syamsur Mukhtar mengungkapkan tentang karakteristik anak usia dini adalah: yang pertama, anak usia dini 4-5 tahun yaitu gerakan lebih terkoordinasi, senang bermain dengan kata-kata, dapat duduk diam dan menyelesaikan dengan hati-hati, dapat mengatur diri sendiri, bisa membedakan satu dengan yang lain. 2, anak usia 5-6 tahun yaitu gerakan lebih terkontrol, perkembangan bahasa sudah cukup baik, dapat bermain dan berkawan, peka situasi sosial, mengetahui perbedaan kelamin dan status, dapat berhitung 1-10. B. Jenis-jenis bermain. Kegiatan bermain menurut jenisnya terdiri dari bermain aktif dan bermain pasif. Bermain pasif adalah suatu kegiatan yang memberikan kesenangan dan kepuasan pada anak melalui aktivitas yang melibatkan banyak aktivitas tubuh. Beberapa contoh kegiatan bermain aktif, contohnya yang pertama, bermain bebas dan spontanitas. 2, bermain konstruksi. 3, bermain khayal atau peran. 4, collecting. 5, eksplorasi. 6, games. 7, musik. Sedangkan bermain pasif adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan dan tidak banyak melibatkan aktivitas fisik. Contohnya adalah membaca, melihat komik, menonton film, mendengarkan radio, dan mendengarkan musik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi mainan anak berdasarkan usia. Klasifikasi bermainan anak ini terbagi atas menjadi 4, yaitu mainan anak untuk umur 0-9 bulan. Pada tahap ini, bayi itu mempunyai penglihatan yang belum jelas atau belum sempurna. Selanjutnya, anak akan mengalami proses duduk, mengalami proses merangkak, merambat, dan juga melangkah. Kemampuan yang harus didukung agar berkembangnya kemampuan ini yaitu permainan yang meningkatkan kemampuannya, yaitu mainan rattle, kerincingan, boneka, mainan yang bisa digigit, matras jimanistik, bola karet, boneka yang memiliki suara, boneka gantung,
buku kain, boneka kain, dan juga boneka karakter. Yang mana permainan ini dapat meningkatkan kemampuan anak untuk melihat, mendengar, merangkak, merambat, dan membantu tahap suaranya akan keluar. B. Mainan anak untuk usia 9-18 bulan. Pada usia anak ini, dia sudah kuat merangkak, mengangkat, dan menarik benda asing yang ada di depan matanya. Mainan yang ditunjukkan ke anak ialah puzzle, yang mana puzzle ini dapat membantu kreativitas anak dan semakin meningkat. Dengan demikian, anak akan lebih teliti, lebih sabar, dan inovasi dan kepercayaannya akan lebih keluar lagi. Jenis mainannya ialah mobil-mobilan, sayuran, Lego, puzzle, dan bola besar. Yang ketiga, mainan anak usia 13-36 bulan. Pada masa ini merupakan masa anak paling aktif, di mana ia lebih suka melakukan gerakan, contohnya berjinjit, berlari, manjat kursi, dan melompat-lompat kecil. Kemampuan berbicara semakin bertambah. Jenis permainan pada anak usia ini yang baik ialah krayon, lilin kreasi, melukis, drum, piano, dan gitar mainan. Yang keempat, mainan anak untuk usia 4-5 tahun. Pada usia anak ini akan dipersiapkan untuk berpikir dan daya ingat yang tajam, dan akan membantu dalam menunjukkan dan menjalani kegiatannya. Jenis mainannya ialah monopoli, ular tangga, Lego, huruf dan angka. Selanjutnya ialah tahapan perkembangan bermain. A. Tahapan perkembangan bermain. Bermain memiliki beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan anak. Tahapan-tahapan ini merupakan hasil penelitian dari beberapa ahli perkembangan anak, yaitu tahapan perkembangan bermain menurut Jean Piaget. A. Sensory motor play pada umur anak 3 atau 4 bulan sampai umur 2 tahun. Pada tahap ini, anak menikmati aktivitas bermain melalui sensor-sensor otot yang terdapat di dalam tubuh, terutama terdapat di dalam 5 indera. Sebagai contoh, anak suka memasukkan mainan ke dalam mulut karena anak menikmati aktivitas tersebut. Piaget mendasari tahapan tersebut berdasarkan tahapan perkembangan kognitif anak usia 0-2 tahun melalui sensori motor, karena anak berusaha mengenali lingkungan dan memperoleh informasi mengenai lingkungan melalui sensor-sensor otot. Yang kedua, symbolic atau make believe play. Tahap ini terjadi pada umur anak 2-7 tahun. Pada tahap ini, kognitif anak sudah pada masuk masa pra-operasional konkret, yaitu tahap pemahaman informasi melalui benda-benda konkret. Pada tahap ini, kemampuan anak berimajinasi berkembang dengan pesat. Dengan demikian, pada tahap ini, anak masuk pada masa bermain pura-pura atau bertahap pada pura-pura atau symbolic make-believe play. Yang ketiga, social play games with roles, atau tahap ini terjadi pada umur anak 8-11 tahun. Pada tahap ini, perkembangan sosial anak sudah semakin baik. Anak sudah mulai senang bermain dengan teman sebaya. Selain itu, menurut Kohlberg, pada usia ini, anak sangat mematuhi sebuah aturan yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, pada tahap ini Piaget mengklasifikasikan bahwa usia 8-11 tahun adalah tahap bermain sosial dengan aturan. Yang keempat, games with roles and sports. Pada tahap ini terjadi pada anak umur 11 tahun ke atas. Usia 11 tahun ke atas, anak sudah sudah masuk dalam tahap perkembangan kognitif formal operasional. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak seperti orang dewasa. Dengan demikian, pada masa ini, anak sudah mampu menikmati bermain menggunakan aturan dan juga olahraga. Dan yang kedua, menurut ahli, ragam kegiatan bermain menurut Parton. Menurut Parton ada 6 tahapan permainan. Yang pertama, A. Unoccupied play.
Pada tahap ini, anak tidak benar-benar terlibat dalam permainan. Anak hanya mengamati permainan. Jika anak tertarik pada permainan yang diamati, anak akan masuk dalam permainan tersebut. Namun, jika anak tidak tertarik pada permainan tersebut, anak akan melanjutkan aktivitas lainnya. Yang kedua, ada solitary play. Pada tahap ini, anak hanya bermain sendiri. Anak mengabaikan kegiatan berinteraksi selama manusia atau sesama dengan temannya. Hal ini biasanya dilakukan oleh anak berusia 2-3 tahun. Hal ini karena pada masa ini, anak berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret dan baru mengenal dirinya sendiri. Sehingga tahap berpikir anak masih terpusat pada diri anak sendiri atau egosentris. Atau dia tidak memikirkan lingkungannya ataupun teman-temannya. Dia hanya terpusat pada dirinya sendiri dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Dengan demikian, anak sangat menikmati kegiatan bermain sendiri sampai ketika terdapat anak lain yang mulai mengganggu atau mengambil alat permainan yang anak gunakan. Yang ketiga, ada unlocker play. Tahap ini adalah tahap bermain melalui pengamatan. Tahap ini adalah tahap anak sebelum ikut dalam kegiatan permainan. Dalam sebuah lingkungan baru, anak lebih dulu mengamati anak yang lain yang sedang bermain. Setelah itu, anak akan ikut bergabung dalam permainan dan kelompok yang diamati dari kelompok yang diamatinya sebelumnya. Yang keempat, ada parallel play. Parallel play adalah kegiatan bermain bersama dalam sebuah kelompok, namun anggota dalam kelompok tersebut tidak melakukan interaksi. Sekelompok anak melakukan kegiatan bermain dalam sebuah lingkungan yang sama, namun antar individu tidak melakukan interaksi satu sama lain. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh anak usia 3-4 tahun. Yang kelima, ada associative play. Pada tahap ini, anak sudah terlibat sedikit komunikasi seperti bertukar alat permainan, bermain bersama, dan berinteraksi seperti biasanya. Namun, anak masih belum memiliki kerjasama dalam melakukan kegiatan bermain. Yang keenam, ada cooperative play. Tahap ini adalah tahap bermain bersama. Pada kegiatan bermain kooperatif, anak sudah berbagi tugas dan membuat aturan ketika bermain, seperti kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Anak biasanya sudah melakukan tahapan seperti itu. Kegiatan bermain ini biasanya sudah tampak pada anak usia umur 5 tahun. Namun hal ini tetap tergantung pada peran pendidik atau orang tua yang menstimulasi perkembangan bermain anak. Yang ketiga, ada tahapan bermain menurut Harlock. Adapun tahapan perkembangan bermain menurut Harlock adalah sebagai berikut. Tahapan perkembangan bermain menurut Harlock terbagi menjadi 4 tahapan. Yaitu tahapan pertama ialah tahapan penjelajahan atau exploratory stage, berupa kegiatan mengenal objek atau orang lain atau mengenal sekitarnya, mencoba menjangkau atau meraih benda di sekelilingnya, lalu mengamatinya. Penjelajahan semakin luas saat anak sudah dapat merangkak dan berjalan, sehingga anak akan mengamati setiap benda yang diraihnya. Maksudnya dari hal ini ialah dia akan mengamati hal apa yang ia pegang dan hal apa yang ia lihat. Misalnya ia melihat benda di depan matanya, dia akan memahami apa benda tersebut dan bagaimana bentuknya, apakah dapat dipegang atau tidak. Yang kedua, tahapan mainan atau toy stage. Pada tahap ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara 2-3 tahun anak biasanya hanya mengamati alat permainannya. Biasanya terjadi bermain dengan boneka dan mengajaknya bercakap atau bermain seperti layaknya teman bermainnya. Ketiga, ada tahapan bermain atau play stage. Biasanya terjadi persamaan dengan mulai masuk ke sekolah dasar. Pada masa ini, jenis permainan anak semakin bertambah banyak dan alat permainannya lama-kelamaan berkembang menjadi games, olahraga, dan bentuk permainan yang lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Atau bisa dikatakan permainan anak pada tahap ini dan orang dewasa sudah hampir sama dan dapat dimainkan oleh orang dewasa ataupun anak-anak pada tahapan bermain ini. Yang keempat, ada tahapan melamun atau daydream stage. Tahap ini diawali ketika anak mendekati masa pubertas, di mana anak mulai kurang berminat terhadap kegiatan. Dia hanya ingin menyendiri dan jauh dari kegiatan sosial dengan orang-orang.
dia menutup dirinya sendiri dan lebih nyaman dengan kesendirian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai klasifikasi bermain anak menurut usia dan tahapan perkembangan anak. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari video pembelajaran kami. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.